Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk para jemaah sholat Idul Adha, silakan untuk mengisi saf yang paling depan, kemudian mengatur jarak antar sebelahnya kurang lebih 1 meter untuk sebagai pelaksanaan prosedur COVID-19 pada pelaksanaan Idul Kurban tahun ini. Kemudian untuk yang membawa anak agar tidak jauh-jauh dari ibunya supaya tidak mengganggu suasana. Untuk panitia diharapkan sudah untuk masuk atau menjaga di pintu untuk mengingatkan para jemaah untuk menggunakan masker dan membawa sajadah masing-masing. Demikian kita akan mulai sholat ini tepat 6.30 pagi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Kan berjamaah atau sendiri-sendiri. Hal ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 36 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban saat wabah COVID-19. Berdasarkan fatwa tersebut, sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syiar keagamaan Islam. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha saat wabah COVID, kita mengikuti ketentuan Fatwa MUI yang sebelumnya, yaitu Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di saat wabah pandemi COVID.
Fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kafiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi Covid. Merujuk pada fatwa nomor 28 2020 tentang panduan kafiat takbir dan sholat Idul Fitri saat COVID-19, sholat Idul Fitri termasuk sholat Idul Adha boleh dikerjakan berjamaah di rumah atau di lapangan. Bisa juga dikerjakan sendiri untuk daerah yang penularan COVID-19-nya belum terkendali. Adapun untuk menggelar sholat Idul Adha di masjid, di lapangan, wajib menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha. Protokol kesehatan yang harus dijalankan yaitu penggunaan disinfektan. Alhamdulillah pagi tadi kita sudah diguyur disinfektan, mudah-mudahan tempat kita sudah steril. Kemudian jemaah diharuskan mengenakan masker, membawa sajadah masing-masing, masuk ke area sholat Idul Adha melalui pintu yang telah disediakan. Kemudian diadakan pengukuran suhu badan untuk yang bersuhu badan di atas 37 derajat, 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan untuk mengikuti sholat berjamaah. Demikian juga terkait dengan pemotongan hewan kurban, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Untuk di area penyembelihan hanya ada panitia dan jemaah yang melaksanakan idul kurban, mengenakan masker, mengenakan sarung tangan karet, tidak ada antrian untuk pengambilan daging kurban. Daging kurban akan dibagikan ke yang berhak ke rumah masing-masing oleh panitia. Untuk tahun ini alhamdulillah telah dipercayakan kepada panitia penyelenggaraan kurban yang Mushola Al-Amanah untuk hewan kurban sapi sebanyak 3 ekor, lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang 4 ekor. Untuk kurban kambing berjumlah 7 ekor, lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang 5 ekor. Terima kasih kepada para jemaah yang telah mempercayakan hewan kurbannya untuk dikelola di panitia Mushola Al-Amanah. Kami panitia akan mengelola hewan kurban ini dari penyembelihan hingga pembagian. Selanjutnya untuk melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha ini yang akan bertindak sebagai khotib sekaligus imam adalah Al-Ustadz Rustam Effendi LC. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Sebelum sholat Idul Adha kita laksanakan, ada baiknya saya sampaikan kembali untuk mengingatkan kembali tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Id. Niat sholat Idul Id, usolli sunatan li'idil adha, ra'ataini mustaqbilal qiblah, adaan imaman bagi imam, makmuman lillahi ta'ala. Sholat Id dikerjakan sebelum khutbah. Sholat Id dikerjakan tanpa adzan dan iqamah. Selanjutnya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jumlah takbir rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram, dan pada rakaat yang kedua 5 kali selain takbir bangkit dari sujud. Di antara takbir kita disunahkan untuk membaca bacaan yang menyanjung Allah Subhanahu wa taala serta memujinya, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk gerakan sholat seperti ruku, i'tidal dan lainnya seperti sholat pada umumnya. Hal yang penting lain adalah tidak ada sholat sebelum dan sesudah sholat Id. Jika tidak sempat sholat berjamaah bersama imam, boleh mengerjakan sendiri di rumah sebanyak 2 rakaat. Dibolehkan mengerjakan sholat Id pada hari kedua jika pada hari pertama berhalangan karena uzur seperti sakit dan lainnya. Selesai sholat Id,
dan khutbah, diharapkan para jemaah langsung meninggalkan lapangan atau tempat sholat menuju rumah masing-masing tanpa mengadakan acara salam-salaman. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi perhatian dan kehati-hatian kita di tengah pandemi COVID. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kehidupan sehari-hari normal kembali seperti sebelumnya. Amin. Kurang lebih demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha
yang masih berkeliling di Timur dan persilakan untuk mengisi nafas yang kosong yang tersedia dengan tetap menjaga jarak sesuai ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Sekali lagi, jamaah yang masih dalam perjalanan agar segera mempercepat langkahnya menuju lapangan untuk segera kita sama-sama laksanakan sholat Id. Karena sebenarnya sholat Idul Adha adalah lebih awal dari sholat Idul Fitri. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan kalimat hari kita panjang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran dan keberkahannya. Pagi hari ini kita berkumpul di lapangan Fastos RW 13 guna melaksanakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha sebagai kurban, yaitu untuk mengenang pengorbanan orang ayah bernama Ibrahim, kemudian seorang guru bernama Hajar, dan seorang anak bernama Ismail. Semoga kita diberi kecolehan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, diberi keikhlasan seperti Siti Hajar, diberi ketaatan seperti Nabi Ismail alaihissalam. Dan semoga diberi keberkahan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan surah-surahnya. Selanjutnya, selaku pembawa acara, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah di wilayah RW 13 di
diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak jemaah. Di wilayah lain mungkin belum diperbolehkan karena COVID-19 belum bisa terkendali dengan baik. Patut disyukuri ini semua, namun demikian kita harus tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, sholat Idul Adha bisa dikerjakan berjamaah atau sendiri-sendiri. Hal ini berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 36 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban saat wabah COVID-19. Berdasarkan fatwa tersebut, sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syiar keagamaan Islam. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha saat wabah COVID, kita mengikuti ketentuan Fatwa MUI yang sebelumnya, yaitu Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di saat wabah pandemi COVID, Fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kafiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID. Merujuk pada Fatwa nomor 28 2020 tentang panduan kafiat takbir dan sholat Idul Fitri saat COVID-19, sholat Idul Fitri termasuk sholat Idul Adha boleh dikerjakan berjamaah di rumah atau di lapangan. Bisa juga dikerjakan sendiri untuk daerah yang penularan COVID-19-nya belum terkendali. Adapun untuk menggelar sholat Idul Adha di masjid, di lapangan, wajib menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha. Protokol kesehatan yang harus dijalankan yaitu penggunaan disinfektan. Alhamdulillah pagi tadi kita sudah diguyur disinfektan, mudah-mudahan tempat kita sudah steril. Kemudian jemaah diharuskan mengenakan masker, membawa sajadah masing-masing, masuk ke area sholat Idul Adha melalui pintu yang telah disediakan. Kemudian diadakan pengukuran suhu badan untuk yang bersuhu badan di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan untuk mengikuti sholat berjamaah. Demikian juga terkait dengan pemotongan hewan kurban, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Untuk di area penyembelihan hanya ada panitia dan jemaah yang melaksanakan Idul Kurban, mengenakan masker, mengenakan sarung tangan karet, tidak ada antrian untuk pengambilan daging kurban. Daging kurban akan dibagikan ke yang berhak ke rumah masing-masing oleh panitia. Untuk tahun ini alhamdulillah telah dipercayakan kepada panitia penyembelihan kurban yang Susul Al-Amanah untuk hewan kurban sapi sebanyak 3 ekor, lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang 4 ekor. Untuk kurban kambing berjumlah 7 ekor, lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang 5 ekor. Terima kasih kepada para jemaah yang telah mempercayakan hewan kurbannya untuk dikelola di panitia Mushola Al-Amanah. Kami panitia akan mengelola hewan kurban ini dari penyembelihan hingga pembagian. Selanjutnya untuk melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha ini yang akan bertindak sebagai khotib sekaligus imam adalah Al-Ustadz Rustam Effendi LC. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Sebelum sholat Idul Adha kita laksanakan, ada baiknya saya sampaikan kembali untuk mengingatkan kembali tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Id. Niat sholat Idul Id, usolli sunatan li'idil adha,
Rakaataini mustaqbilal qiblah, adaan imaman bagi imam, makmuman lillahi ta'ala. Salat Id dikerjakan sebelum khutbah. Salat Id dikerjakan tanpa adzan dan iqamah. Selanjutnya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jumlah takbir rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram, dan pada rakaat yang kedua 5 kali selain takbir bangkit dari sujud. Di antara takbir kita disunahkan untuk membaca bacaan yang menyanjung Allah Subhanahu wa taala serta memujinya, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk gerakan sholat seperti ruku, i'tidal dan lainnya seperti sholat pada umumnya. Hal yang penting lain adalah tidak ada sholat sebelum dan sesudah sholat Id. Jika tidak sempat sholat berjamaah bersama imam, boleh mengerjakan sendiri di rumah sebanyak 2 rakaat. Dibolehkan mengerjakan sholat Id pada hari kedua jika pada hari pertama berhalangan karena uzur seperti sakit dan lainnya. Selesai sholat Id dan khutbah, diharapkan para jemaah langsung meninggalkan lapangan atau tempat sholat menuju rumah masing-masing tanpa mengadakan acara salam-salaman. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi perhatian dan kehati-hatian kita di tengah pandemi COVID. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kehidupan sehari-hari normal kembali seperti sebelumnya. Amin. Kurang lebih demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جميعا رحمكم الله. Kita sofa kita masalah kita sama-sama lakukan sholat gitu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
واسق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من
ادخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya malam sore kita telah mendengarkan dari siasat Allah. Allah sebelum telah melaporkan kalimat-kalimat tayyibah, kalimat tahmid, kalimat tahdid, kalimat tahmid. Dan suara yang membaur nasab menghiasi amadiru jaga. Pada hari ini kita sama-sama bersyukur dengan lapangan bersama aman dalam rangka menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merayakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, di mana pengorbanan memiliki nilai yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban adalah merupakan ungkapan cinta yang tulus, ungkapan cinta yang agung, karena setinggi-tinggi cinta adalah rela berkorban untuk yang dicintainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, wa ilaihi hamd. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji di Baitullah, yang sadar akan besarnya nilai pengorbanan hingga sanggup menyalakan api jihad yang sedang hidup. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita, para jamaah haji dari Indonesia yang tahun ini dengan takdir Allah adanya COVID-19 tidak bisa diberangkat ke Tanah Suci, tidak bisa bersama-sama melaksanakan wukuf di Arafah. Namun tetap kita doakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pahalanya sebagai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini kita sama-sama mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Merupakan kegiatan yang agung. Semoga dengan kita mengenangnya akan tergerak untuk bisa menteladani, karena beliau adalah teladan kita semua. Keagungan akhlak beliau membuat kita, bahkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus mampu menteladani. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah terdapat contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan yang merupakan tema besar dalam kehidupan telah diperagakan begitu mempesona oleh dua sosok manusia pilihan Allah, yakni Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam.
Beliau mampu memilih yang harus dipertahankan dan mana yang harus dipertahankan. Pengorbanan yang mulia adalah apabila seseorang mampu mengorbankan sesuatu yang lebih rendah untuk meraih nilai yang lebih tinggi, yakni terlaksananya perintah dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang santri yang sukses, dia telah berani mengorbankan waktu bermainnya, waktu santainya untuk diisi dengan berbagai macam kegiatan belajar, mempelajari bermacam-macam ilmu untuk menyongsong masa depannya agar lebih baik. Jangan dikira sudah santri yang gagal itu tidak berkorban, mereka pun juga berkorban. Hanya yang dikorbankan adalah waktu belajar. Waktu keemasannya digunakan untuk santai-santai, leha-leha, mencari kesenangan, mencari kepuasan sesaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim dalam hidupnya yang amat berat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dihadapkan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara melaksanakan perintah Allah dan mencintai, menyayangi seorang. Kalau beliau memilih terlaksananya perintah Allah, maka nyawa anaknya akan melayang. Demikian juga sebaliknya. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam memilih sayang dan cinta sama anak, maka hukum Allah, perintah Allah akan terlalu. Demikian juga para jamaah. Nabiullah Ismail alaihissalam dihadapkan dua alternatif yang sangat ekstrim. Dia di antara mati dan hidup. Apakah dia boikot perintah Allah, yang penting dianya tetap hidup, atau dia korbankan dirinya sekalipun nyawanya harus hilang dari dirinya, namun yang penting terlaksana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita pakai perasaan, para jamaah sekalian yang Allah, relakah kita melukai anaknya? Tentu pasti orang mengatakan tidak akan rela. Namun ini adalah merupakan perintah Allah, perintah dari Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan. Sehingga Nabiullah Ibrahim merespon perintah Allah bukan dengan perasaan cinta dan kasih sayang kepada Allah, tapi direspon dengan keimanan bahwa ini merupakan perintah Allah yang harus dijalankan apapun beratnya di dalam perasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim selalu berkecamuk di dalam hati ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anak kesayangan. Tegakah seorang ayah bisa menyembelih anaknya? Jangankan menyembelih, melukai sedikit pun tidak akan mau. Namun ini adalah merupakan perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat, "Qul ya bunayya inni ara fil manami anni atbaka fanzur madza." Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku di dalam mimpi untuk menyembelih, diperintah oleh Allah untuk menyembelih.
bertanya, bagaimana pendapatnya? Sekalipun dia Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah yakin betul di dalam hati, namun bagaimana dengan anak? Apakah menerima? Apakah rela harus terkapar bersimbah darah di tangan ayahnya sendiri? Lalu Nabiullah Ibrahim tetap menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan cinta yang agung, karena setinggi-tinggi cinta adalah rela berkorban untuk yang dicintainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji di Baitullah, yang sadar akan besarnya nilai pengorbanan hingga sanggup menyalakan api jihad yang sedang redup. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita, para jamaah haji dari Indonesia yang tahun ini dengan takdir Allah adanya COVID-19 tidak bisa diberangkat ke Tanah Suci, tidak bisa bersama-sama melaksanakan wukuf di Arafah, namun tetap kita doakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pahalanya sebagai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini kita sama-sama mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Merupakan kenyataan yang agung. Semoga dengan kita mengenangnya akan tergerak untuk bisa menteladani, karena beliau adalah teladan kita semua. Keagungan adalah beliau membuat kita, bahkan Nabiullah Muhammad SAW harus mampu menteladani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah terdapat contoh yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pengorbanan yang merupakan tema besar dalam kehidupan telah diperagakan begitu mempesona oleh dua sosok manusia pilihan Allah, yakni Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Beliau mampu memilih yang harus dipertahankan dan mana yang harus dikorbankan. Pengorbanan yang mulia adalah apabila seseorang mampu mengorbankan sesuatu yang lebih rendah untuk meraih nilai yang lebih tinggi, yakni terlaksananya perintah dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang santri yang sukses, dia telah berani mengorbankan waktu bermainnya, waktu santainya untuk diisi dengan berbagai macam kegiatan belajar, mempelajari bermacam-macam ilmu untuk menyongsong masa depannya agar lebih baik. Jangan dikira sudah santri yang gagal itu tidak berkorban, mereka pun juga berkorban. Hanya yang dikorbankan adalah waktu belajar, waktu keemasannya digunakan untuk santai-santai, leha-leha, mencari kesenangan, mencari kepuasan sesaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim dalam hidupnya yang amat berat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihadapkan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara melaksanakan perintah Allah dan mencintai, menyayangi seorang. Kalau beliau memilih terlaksananya perintah Allah, maka nyawa anaknya akan melayang. Demikian juga sebaliknya, kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam memilih sayang dan cinta sama anak, maka hukum Allah, perintah Allah akan terlalukan. Demikian juga para jamaah, Nabiullah Ismail alaihissalam dihadapkan dua alternatif yang sangat ekstrim. Dia di antara mati dan hidup. Apakah dia boikot perintah Allah, yang penting dianya tetap hidup, atau dia korbankan dirinya sekalipun nyawanya harus hilang dari dirinya, namun yang penting terlaksana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kalau kita pakai perasaan, para jamaah sekalian dirahmati Allah, relakah kita melukai anaknya? Tentu pasti orang mengatakan tidak akan rela. Namun ini adalah merupakan perintah Allah, perintah dari Allah yang maha kuasa, yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakannya. Sehingga Nabiullah Ibrahim merespon perintah Allah bukan dengan perasaan cinta dan kasih sayang kepada anak, tapi direspon dengan keimanan bahwa ini merupakan perintah Allah yang harus dijalankan apapun beratnya di dalam perasaan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim selalu berkecamuk di dalam hati ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Tegakah seorang ayah bisa menyembelih anaknya? Jangankan menyembelih, melukai sedikit pun tidak akan mau. Namun ini adalah merupakan perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbaka fanzur ma'adza. Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku di dalam mimpi untuk menyembelih, diperintah oleh Allah untuk menyembelih. Fanzur ma'adza, bagaimana pendapatmu? Sekalipun dia Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah yakin betul di dalam hatinya, namun bagaimana dengan anaknya? Apakah menerima? Apakah rela harus terkapar bersimbah darah di tangan ayahnya sendiri? Lalu Nabiullah Ibrahim tetap menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa jawab Nabi Ismail alaihissalam, seorang pemuda, muda belia. Bukan dia lari berteriak minta tolong, tapi justru dengan tegas dia menjawab, qala ya apa, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, insyaallah kita dapat termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kedua manusia pilihan Allah begitu teguh dan tegar menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Kaum muslimin hari ini terjadi sebaliknya. Justru perintah Allah, justru syariat dan hukum Allah dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita tidak sedikit mengorbankan waktu kita, santai kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam, untuk mentadaburi Al-Quran? Kenapa kita tidak menyisihkan sedikit sebagian harta kita untuk membangun peradaban Islam? Kenapa justru hari ini kaum muslimin mengorbankan hukum Islam, mengorbankan peradaban Islam yang sudah dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Bahkan dia rela peradaban Islam tercicir, tak dipedulikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Insya Allah nanti kita siang sedikit akan menyaksikan pemotongan hewan korban yang merupakan sedikit bagian dari pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang telah melaksanakan korban harusnya diniatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak sampai ke mereka, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya yataqabbal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal dari hamba-hamba yang muttaqin. Ikhwatul iman, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwa adalah merupakan penentu diterima dan tidaknya amal perbuatan kita, amal ibadah kita. Sehingga ketakwaan adalah merupakan hal penting bagi kita. Takwa adalah biimsali awamir wa istinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah, selalu siap siaga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan siap juga menjauhi segala larangan. Di samping takwa kita harus berpihak kepada kebenaran. Kebenaran harus tertanam di dalam jiwa kita. Meyakini bahwa Islam itulah yang sangat benar, Al-Quran itulah yang satu kebenaran yang benar. Ketika seseorang menyembelih hewan kurban tetapi tidak dilandasi iman dan takwa, tidak berpihak kepada kebenaran, itu adalah merupakan atraksi penjagalan hewan ritual tahunan, bukan merupakan wujud dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bisa menteladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Simpulan dari apa yang kita sampaikan di dalam khutbah tadi, yang pertama kita harus berkorban, mengorbankan sesuatu yang rendah untuk meraih nilai yang lebih tinggi, yaitu berlakunya hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketakwaan adalah merupakan hal penting bagi kita, sehingga tanpa ada takwa pada diri kita, segala amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri khutbah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mendudukkan hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah, dan kita sama-sama munajat supaya Allah Subhanahu wa taala berkenan apa yang kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyah hadat ya Allah ya Ghafar. Kau Maha Pengampun, ampuni segala dosa, hilangkan bala petaka dari negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah keberingatan kepada pemimpin dan besar-besar kami yang mereka selalu menyombongkan diri, merasa benar, tidak mau tunduk kepada syariat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kami keberkahan di dalam hidup, berikan kami keluasan rezeki sehingga bisa paripurna mengabdi kepada Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ya.